Namaku Cynthia. Setahun setelah menikah, hidupku bukan seperti istri pada umumnya. Di rumah mertuaku, Bu Cici, aku diperlakukan seperti pembantu yang harus melayani semua orang. Dari pagi sampai malam aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan melayani tamu keluarga. Kalau ada kesalahan sedikit saja, aku yang dimarahi. Yang lebih menyakitkan, suamiku selalu membela ibunya dan menganggap aku terlalu sensitif. Sampai suatu hari, saat rumah sedang ramai acara keluarga, ayahku datang tanpa memberi kabar. Di depan mata ayahku sendiri, Bu Cici menyuruhku membersihkan lantai, mengangkat kursi, dan melayani tamu seperti seorang pelayan. Aku menahan malu sambil berharap ayahku tidak melihat semuanya. Tapi ternyata ayahku melihat semuanya. Beliau hanya diam, lalu pulang tanpa mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, suamiku dipanggil mendadak ke kantor dan hidup keluarga mertuaku mulai berubah total. Ternyata, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe untuk bantu kami agar setiap harinya bisa menyajikan cerita yang seru dan lebih menarik. Terima kasih dan selamat menonton. Kalau ada yang bertanya bagaimana rasanya tahun pertama pernikahanku, mungkin aku akan menjawab bahwa itu adalah tahun paling melelahkan dalam hidupku. Setahun yang lalu aku menikah dengan suamiku. Aku datang ke rumah mertuaku dengan harapan sederhana. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menjadi menantu yang bisa diterima. Aku juga ingin membangun keluarga yang hangat dan saling menghargai. Tapi kenyataannya jauh berbeda dari yang kubayangkan. Karena sejak hari pertama tinggal di rumah itu, aku merasa seperti orang luar. Mertuaku, Bu Cici, memang tidak pernah memarahiku tanpa alasan. Beliau juga tidak pernah mengusirku. Tapi ada banyak hal kecil yang perlahan membuatku sadar bahwa keberadaanku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian keluarga. Setiap pagi aku harus bangun paling awal. Saat orang lain masih tidur, aku sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Aku memasak nasi, menggoreng lauk, membuat kopi, menyiapkan air panas. Lalu setelah semuanya selesai, aku masih harus mencuci piring dan membersihkan dapur. Awalnya aku melakukannya dengan senang hati. Aku berpikir mungkin memang begitulah cara seorang menantu menunjukkan rasa hormat. Tapi hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu. Dan semua pekerjaan itu seolah menjadi kewajiban yang hanya dibebankan kepadaku. Kalau aku bangun terlambat 5 menit saja, Bu Cici langsung bertanya kenapa sarapan belum siap. Kalau ada debu sedikit di ruang tamu, beliau akan memanggilku untuk membersihkannya. Kalau ada tamu datang, aku yang harus melayani. Bahkan ketika tubuhku sedang tidak enak badan, pekerjaan itu tetap harus selesai. Yang membuatku sedih, tidak ada seorang pun yang bertanya apakah aku lelah. Tidak ada yang bertanya apakah aku butuh bantuan. Suamiku pun menganggap semuanya biasa saja. Suatu pagi aku pernah memberanikan diri bicara. Aku bilang bahwa aku mulai kelelahan mengurus semua pekerjaan rumah sendirian. Aku berharap suamiku mengerti. Tapi jawabannya membuatku terdiam. Katanya, Bu Cici sudah tua. Katanya aku harus lebih sabar. Katanya sebagai menantu aku memang harus membantu keluarga. Aku tidak bisa membantah. Karena kalau aku membantah, aku takut dianggap tidak menghormati orang tua. Jadi aku memilih diam. Aku menelan semua rasa kecewa itu sendirian. Hari itu, seperti biasa, rumah sedang kedatangan beberapa kerabat. Bu Cici terlihat sangat senang. Beliau sibuk mengobrol dengan saudara-saudaranya di ruang tamu. Sementara aku mondar-mandir dari dapur membawa makanan dan minuman. Saat aku sedang menuangkan teh ke dalam gelas, salah satu kerabat memperhatikanku. Lalu ia tertawa kecil. Katanya aku rajin sekali. Sebelum aku sempat tersenyum, kerabat yang lain langsung menyambung. Katanya aku lebih mirip pembantu daripada menantu. Ruangan langsung dipenuhi tawa. Aku membeku. Tanganku terasa dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tersenyum kecil sambil menundukkan kepala. Di dalam hati, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mereka hanya bercanda. Tapi yang membuatku paling sakit adalah reaksi Bu Cici. Beliau ikut tertawa. Bahkan beliau berkata bahwa kalau aku tidak rajin bekerja, rumah itu pasti berantakan. Semua orang kembali tertawa. Aku merasa wajahku panas karena malu. Perlahan aku menoleh ke arah suamiku. Aku berharap setidaknya kali ini dia akan membelaku. Aku berharap dia akan mengatakan bahwa aku adalah istrinya, bukan pembantu. Tapi harapan itu langsung hancur. Karena suamiku hanya tersenyum kecil. Lalu kembali melanjutkan obrolannya.
Seolah tidak ada yang salah. Seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa. Aku menahan air mata sampai acara selesai. Setelah semua tamu pulang, aku kembali ke dapur. Tumpukan piring memenuhi bak cuci. Sisa makanan berserakan. Lantai dapur kotor. Dan seperti biasa, semua itu harus kubereskan sendiri. Saat sedang mencuci piring, aku tidak sadar air mataku jatuh bercampur dengan air sabun. Aku menangis diam-diam. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena merasa tidak dihargai. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa benar ini kehidupan yang harus kujalani selamanya? Apa benar aku harus terus menerima semua perlakuan ini? Dan yang paling menyakitkan, kalau suamiku sendiri tidak pernah membelaku, siapa lagi yang bisa kuandalkan? Malam itu aku masuk ke kamar dengan hati yang sangat berat. Aku tidak tahu bahwa masalah yang selama ini kuhadapi ternyata baru permulaan. Karena beberapa hari kemudian, seseorang akan datang ke rumah itu. Dan kehadirannya akan membuat hidupku jauh lebih sulit dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, seseorang datang ke rumah mertuaku. Namanya Rudi. Katanya dia masih kerabat jauh Bu Cici. Aku sebenarnya tidak terlalu mengenalnya. Selama menikah, aku hanya beberapa kali bertemu dengannya saat acara keluarga. Tapi sejak hari pertama kedatangannya, entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Rudi adalah tipe orang yang suka banyak bicara. Di depan Bu Cici, dia selalu terlihat ramah dan sopan. Tapi saat hanya ada aku, nada bicaranya sering berubah. Kadang meremehkan, kadang menyindir. Kadang membuatku merasa seperti orang yang tidak diinginkan di rumah itu. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin aku salah paham. Namun semakin lama, sikap Rudi semakin membuatku yakin bahwa dia memang sengaja mencari masalah. Suatu pagi aku sedang menyapu ruang tamu. Rudi baru bangun tidur dan langsung duduk sambil bermain ponsel. Tidak lama kemudian, Bu Cici meminta teh hangat. Aku segera menuju dapur. Saat kembali membawa teh, aku melihat beberapa bungkus makanan ringan dan gelas kosong berserakan di meja. Padahal tadi meja itu sudah bersih. Aku tahu itu pasti milik Rudi, tapi aku memilih diam. Aku membersihkannya tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, kejadian serupa terus berulang. Rudi sering meninggalkan piring kotor di mana saja. Kadang di ruang tamu, kadang di teras, kadang bahkan di kamar tamu tempat dia menginap. Dan setiap kali Bu Cici melihatnya, yang disalahkan justru aku. Katanya aku kurang sigap. Katanya aku tidak teliti. Katanya aku tidak becus mengurus rumah. Aku hanya bisa menunduk. Menjelaskan pun percuma. Karena Bu Cici selalu percaya pada orang lain dibandingkan padaku. Beberapa minggu kemudian, masalah yang lebih besar terjadi. Hari itu Bu Cici baru saja pulang dari pasar. Beliau meletakkan dompetnya di atas meja ruang makan. Aku sedang berada di dapur menyiapkan makan siang. Sementara Rudi duduk santai menonton televisi. Sekitar 1 jam kemudian, Bu Cici tiba-tiba memanggil semua orang. Wajahnya terlihat kesal. Beliau bilang uang belanja yang ada di dompetnya berkurang. Suasana rumah langsung berubah tegang. Aku ikut bingung. Karena aku sama sekali tidak menyentuh dompet itu. Namun sebelum siapapun bicara, Rudi langsung membuka suara. Katanya mungkin aku salah menghitung uang belanja. Katanya selama ini yang sering memegang uang dapur adalah aku. Aku langsung menoleh ke arahnya. Aku tidak menyangka dia akan menuduhku seperti itu. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak mengambil apapun. Aku bahkan menunjukkan catatan belanja yang selalu kutulis setiap hari. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Cici tetap marah. Beliau berkata aku terlalu banyak alasan. Yang membuatku semakin kecewa, suamiku hanya duduk diam. Dia melihat semua catatan yang kuberikan. Dia tahu aku selalu mencatat pengeluaran rumah. Tapi dia tetap tidak membelaku. Saat itu aku merasa seperti sedang berdiri sendirian menghadapi semua orang. Dan tidak ada satupun yang berada di pihakku. Malam harinya aku duduk sendirian di dapur. Rumah sudah sepi. Semua orang masuk ke kamar masing-masing. Aku masih membereskan sisa pekerjaan rumah yang belum selesai. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari ayahku. Aku langsung tersenyum melihat nama beliau muncul di layar. Sudah beberapa hari kami tidak berbicara. Aku membuka pesan itu perlahan. Ayahku menanyakan kabarku. Lalu beliau mengatakan bahwa mungkin dalam waktu dekat akan datang berkunjung. Aku membaca pesan itu berulang kali. Entah kenapa dadaku terasa hangat. Sudah lama aku tidak bertemu ayahku. Beliau adalah orang yang selalu membuatku merasa aman.
Tapi setelah rasa senang itu datang, muncul perasaan lain yang membuatku gelisah. Aku tiba-tiba merasa takut. Takut kalau ayahku melihat kehidupanku yang sebenarnya. Takut kalau beliau mengetahui bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Takut kalau beliau kecewa karena anak perempuan yang selalu dijaganya kini hidup dalam kesedihan. Malam itu aku memandangi layar ponsel cukup lama. Aku ingin membalas dan meminta ayahku datang. Tapi di sisi lain, aku juga ingin beliau tetap jauh agar tidak melihat kenyataan yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak tahu keputusan mana yang benar. Yang jelas, aku belum sadar bahwa kedatangan ayahku nanti akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dan sementara aku masih memikirkan pesan itu, Rudi ternyata sedang menyiapkan masalah baru yang jauh lebih menyakitkan untukku. Beberapa hari setelah pesan dari ayahku itu, rumah kami kembali sibuk. Kali ini bukan karena acara keluarga, melainkan karena suamiku ingin mengundang beberapa rekan kantornya ke rumah. Katanya ada pertemuan santai sekaligus makan malam bersama. Sejak pagi, Bu Cici sudah terlihat bersemangat. Beliau berkali-kali mengingatkan agar rumah terlihat rapi dan makanan harus disiapkan dengan baik. Dan seperti biasa, semua pekerjaan itu jatuh kepadaku. Aku mulai memasak sejak setelah subuh. Menyiapkan lauk, membuat makanan ringan, membersihkan ruang tamu, mengatur meja makan, mencuci peralatan dapur yang terus menumpuk. Sementara Bu Cici lebih banyak mengawasi dan memberi perintah. Menjelang sore, tubuhku mulai terasa pegal. Tapi pekerjaan belum selesai. Tamu akan datang sebentar lagi. Aku tidak punya pilihan selain terus bekerja. Ketika para tamu mulai berdatangan, suasana rumah langsung ramai. Aku mengenali beberapa wajah yang pernah kulihat dari foto-foto suamiku. Mereka terlihat akrab dan cukup menghormati suamiku. Melihat itu, aku sebenarnya ikut senang. Aku berharap malam itu bisa berjalan lancar. Aku membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu. Lalu kembali ke dapur mengambil makanan. Setelah itu kembali lagi ke ruang tamu. Begitu terus berulang. Aku bahkan tidak sempat duduk. Saat sedang meletakkan minuman di meja, salah satu tamu memperhatikanku. Dia tersenyum ramah. Lalu bertanya kepada Bu Cici, "Bu, ini asisten rumah tangga baru ya?" Tanganku langsung berhenti bergerak. Jantungku seperti berhenti sesaat. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi bagiku. Aku menunggu jawaban Bu Cici. Berharap beliau akan menjelaskan bahwa aku adalah menantunya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Cici tertawa kecil. Lalu berkata bahwa aku memang yang paling rajin bekerja di rumah. Beberapa orang ikut tertawa. Ada yang mengira itu hanya candaan. Ada yang tersenyum sambil mengangguk. Namun bagiku, itu bukan candaan. Karena selama setahun terakhir, itulah kenyataan yang kurasakan. Aku berdiri di sana sambil memaksakan senyum. Padahal hatiku seperti diremas. Aku kembali ke dapur dengan langkah pelan. Begitu pintu dapur tertutup, aku langsung menarik napas panjang. Aku berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin malam itu segera selesai. Tapi penghinaan itu ternyata belum berakhir. Saat makan malam berlangsung, Rudi yang sejak tadi duduk bersama para tamu mulai ikut berbicara. Dengan nada bercanda, dia mengatakan bahwa aku memang paling cocok mengurus pekerjaan rumah karena tidak terlalu pintar urusan lain. Beberapa orang tertawa lagi. Aku menunduk. Tanganku gemetar saat menuangkan sup ke mangkuk. Aku merasa sangat malu. Bukan karena pekerjaan rumah adalah sesuatu yang rendah, melainkan karena mereka menjadikannya bahan untuk merendahkanku. Dan yang membuatku semakin terluka, suamiku ada di sana. Dia mendengar semuanya. Dia melihat bagaimana aku dipermalukan. Tapi dia tetap diam. Tidak ada satu kalimat pun untuk membelaku. Tidak ada satu tindakan pun untuk menghentikan semuanya. Seolah harga diriku memang tidak penting. Acara baru selesai menjelang malam. Para tamu mulai pulang satu persatu. Mereka mengucapkan terima kasih lalu meninggalkan rumah. Tapi pekerjaanku belum selesai. Masih ada tumpukan piring. Masih ada meja yang harus dibersihkan. Masih ada dapur yang berantakan. Saat aku sedang mencuci piring, suamiku masuk ke dapur mengambil air minum. Kesempatan itu akhirnya kugunakan. Aku memberanikan diri berbicara. Aku bilang bahwa aku merasa sangat malu dengan kejadian tadi. Aku bilang aku terluka karena tidak ada seorang pun yang menjelaskan bahwa aku adalah istrinya. Aku berharap kali ini suamiku akan mengerti. Tapi jawabannya membuat hatiku kembali jatuh. Dia justru terlihat kesal. Katanya aku terlalu memikirkan hal-hal kecil.
Katanya tamu tadi hanya bercanda. Katanya aku seharusnya tidak terlalu sensitif. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Lalu aku sadar. Masalahnya bukan karena dia tidak melihat penderitaanku. Masalahnya karena dia memang tidak menganggap penderitaanku penting. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Aku berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir untuk menyerah. Aku mulai membayangkan bagaimana jika aku pulang ke rumah ayahku. Bagaimana jika aku meninggalkan semua ini. Bagaimana jika aku berhenti berusaha menjadi menantu yang sempurna. Namun saat pikiran itu muncul, ponselku tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari ayahku. Pesannya sangat singkat. Ayah bilang minggu depan beliau pasti datang ke rumah. Aku memandangi pesan itu cukup lama. Entah kenapa perasaanku menjadi campur aduk. Ada rasa senang. Ada rasa rindu. Tapi juga ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika ayahku melihat kehidupan yang selama ini kusembunyikan. Dan tanpa kusadari, kedatangan ayahku yang tinggal menghitung hari itu akan mengubah nasib seluruh penghuni rumah ini. Hari yang paling kutakutkan akhirnya datang. Sejak pagi rumah sudah ramai. Bu Cici mengadakan acara kumpul keluarga besar karena beberapa kerabat dari luar kota sedang berkunjung. Seperti biasa, sejak subuh aku sudah sibuk di dapur. Aku memasak dalam jumlah banyak. Menyiapkan minuman, mencuci peralatan masak yang terus bertambah. Belum lagi harus membersihkan ruang tamu dan menata kursi untuk para tamu. Sementara anggota keluarga yang lain mulai berdatangan dengan pakaian rapi dan wajah ceria. Aku bahkan belum sempat duduk. Saat sedang mengangkat nampan berisi gelas ke ruang makan, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari ayahku. Beliau bilang sudah berada tidak jauh dari rumah. Dadaku langsung berdebar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku senang karena akhirnya bisa bertemu ayahku. Tapi di saat yang sama, aku juga gugup. Aku tidak ingin beliau melihat bagaimana sebenarnya kehidupanku selama ini. Namun semuanya sudah terlambat. Sekitar 15 menit kemudian, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku langsung keluar. Dan di sana, aku melihat ayahku berdiri sambil tersenyum. Rasa haru langsung memenuhi dadaku. Sudah cukup lama kami tidak bertemu. Aku ingin memeluk beliau lebih lama. Aku ingin bercerita. Aku ingin mengadu seperti dulu. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang. Karena belum sampai 5 menit kami berbicara, suara Bu Cici terdengar dari dalam rumah. Cynthia, cepat ke belakang. Piring kotor menumpuk. Nada suaranya terdengar keras. Beberapa tamu yang berada di dekat pintu ikut menoleh. Aku langsung merasa tidak enak. Dengan tersenyum canggung kepada ayahku, aku meminta izin kembali ke dapur. Ayahku hanya mengangguk pelan. Aku kembali bekerja. Tumpukan piring memang sudah memenuhi bak cuci. Aku mulai mencuci satu persatu. Tak lama kemudian, Bu Cici masuk ke dapur. Bukannya membantu, beliau justru memberiku daftar pekerjaan lain. Katanya kursi di teras harus ditambah. Lalu lantai ruang makan harus segera dipel. Setelah itu aku diminta membuat kopi untuk beberapa tamu. Aku hanya mengangguk. Seperti biasanya. Aku tidak sadar bahwa sejak tadi ayahku memperhatikan semuanya. Beliau beberapa kali melihatku mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Dari ruang tamu ke teras. Lalu kembali lagi ke dapur. Tanpa berhenti. Tanpa bantuan. Saat aku sedang membawa nampan kopi, aku mendengar salah satu kerabat bercanda. Katanya aku memang paling cocok bekerja karena gerakanku sudah seperti pelayan profesional. Beberapa orang tertawa. Bu Cici ikut tersenyum. Aku menahan malu. Aku bisa merasakan ayahku mendengar ucapan itu. Namun beliau tetap diam. Tidak marah. Tidak membantah. Tidak menunjukkan reaksi apapun. Justru itulah yang membuatku semakin khawatir. Aku mengenal ayahku. Beliau bukan tipe orang yang mudah menunjukkan perasaan di depan banyak orang. Semakin tenang beliau terlihat, biasanya semakin banyak yang sedang beliau pikirkan. Menjelang sore acara mulai selesai. Satu persatu tamu pulang. Aku masih membereskan sisa pekerjaan di dapur ketika ayahku menghampiri. Beliau melihat tanganku yang mulai kemerahan karena terlalu lama terkena air dan sabun. Beliau juga melihat wajahku yang terlihat lelah. Untuk beberapa detik, kami hanya saling diam. Aku berusaha tersenyum, tapi mataku terasa panas. Aku tahu ayahku pasti menyadari sesuatu. Beliau mengenalku sejak aku lahir. Beliau pasti tahu kapan aku sedang baik-baik saja dan kapan aku sedang menyembunyikan kesedihan.
Ayahku lalu bertanya pelan. Kamu bahagia di sini, Nak? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab jujur. Aku ingin mengatakan bahwa aku lelah. Aku ingin mengatakan bahwa selama setahun ini aku sering menangis diam-diam. Tapi aku tidak sanggup. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Ayahku menatapku cukup lama, seolah tahu bahwa aku sedang berbohong. Namun beliau tidak memaksaku bercerita. Sebelum pulang, beliau memegang bahuku, lalu mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih kuingat. Bersabar sedikit lagi, Nak. Besok semuanya akan berbeda. Aku terdiam. Aku tidak mengerti maksud perkataan itu. Aku bahkan sempat berpikir ayahku hanya ingin menghiburku. Setelah itu beliau masuk ke mobil dan pergi. Aku berdiri memandangi kendaraan yang semakin menjauh. Entah kenapa ada perasaan aneh dalam hatiku. Seperti akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupku. Dan ternyata firasat itu benar. Karena keesokan paginya, tepat saat matahari baru terbit, sebuah telepon dari kantor membuat wajah suamiku mendadak pucat. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal seperti biasa. Meski semalam terus memikirkan ucapan ayahku, aku tetap menjalani rutinitasku. Aku masuk ke dapur, menanak nasi, menyiapkan sarapan, merebus air, berusaha mengusir semua pikiran yang memenuhi kepalaku. Tapi belum lama aku berada di dapur, suara ponsel suamiku berbunyi. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Aku mengira itu hanya panggilan biasa dari kantor. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar langkah kaki suamiku tergesa-gesa keluar dari kamar. Saat aku menoleh, wajahnya terlihat berbeda, pucat, tegang, dan seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Aku sempat bertanya ada apa, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan harus segera berangkat ke kantor. Bahkan sarapan yang sudah kusiapkan tidak disentuh sama sekali. Beberapa menit kemudian, suara mobilnya menghilang dari depan rumah. Aku berdiri di teras dengan perasaan tidak tenang. Entah kenapa aku teringat ucapan ayahku sebelum pulang. Besok semuanya akan berbeda. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Sepanjang hari suasana rumah terasa aneh. Biasanya Bu Cici selalu banyak bicara. Tapi hari itu beliau terlihat gelisah. Beberapa kali beliau mencoba menghubungi suamiku. Namun teleponnya tidak pernah berlangsung lama. Saat sore tiba, suamiku akhirnya pulang. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya jauh lebih tegang dibanding pagi tadi. Bahkan dia tidak langsung masuk rumah. Dia duduk cukup lama di teras sambil memandangi layar ponselnya. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Saat makan malam, suasana meja makan terasa sangat sunyi. Biasanya Bu Cici selalu bercerita banyak hal. Tapi malam itu beliau justru terus bertanya tentang pekerjaan. Apa yang terjadi di kantor? Kenapa kamu dipanggil mendadak? Apakah ada masalah? Awalnya suamiku tidak menjawab. Namun setelah terus didesak, akhirnya dia bicara. Katanya perusahaan sedang melakukan pemeriksaan besar. Semua divisi sedang diaudit. Dokumen lama dibuka kembali. Beberapa keputusan yang pernah dibuat para manajer dan kepala divisi sedang diperiksa satu persatu. Aku melihat wajah Bu Cici berubah. Beliau terlihat khawatir, tapi masih berusaha terlihat tenang. Mungkin beliau berpikir pemeriksaan itu hanya prosedur biasa. Sayangnya keadaan justru semakin buruk. Malam itu ponsel suamiku terus berbunyi. Beberapa rekan kerja menelepon. Ada yang terdengar panik. Ada yang terdengar bingung. Ada juga yang membicarakan kabar bahwa pemeriksaan kali ini berbeda dari biasanya. Aku mendengar semuanya dari kejauhan. Meski tidak memahami detailnya, aku bisa merasakan bahwa masalah ini cukup serius. Hari berikutnya suamiku kembali dipanggil ke kantor. Lalu keesokan harinya lagi. Dan setelah itu lagi, wajahnya semakin hari semakin murung. Dia mulai sulit tidur. Bahkan beberapa kali aku melihatnya terbangun tengah malam hanya untuk memeriksa ponselnya. Bu Cici juga mulai ikut panik. Beliau terus bertanya apakah jabatan suamiku aman. Apakah ada orang yang sengaja menjatuhkannya? Apakah ada pesaing yang ingin mengambil posisinya? Namun suamiku sendiri tampak tidak punya jawaban. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat rasa takut di wajahnya. Rasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap aman. Sementara itu, Rudi yang biasanya paling banyak bicara mendadak menjadi lebih pendiam. Entah karena ikut khawatir atau karena mendengar sesuatu yang belum diketahui orang lain. Suasana rumah yang biasanya ramai kini berubah penuh ketegangan.
Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi obrolan santai. Semua orang seperti sedang menunggu kabar buruk. Dan di tengah semua itu, aku kembali mengingat ayahku. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah ucapan beliau kemarin ada hubungannya dengan semua ini? Atau hanya kebetulan semata? Aku mencoba menghubungi ayahku. Tapi beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya menanyakan keadaanku. Lalu kembali mengingatkanku untuk tetap tenang. Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Karena aku merasa ayahku mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. 3 hari setelah pemeriksaan dimulai, sebuah kejadian membuat seluruh rumah terdiam. Sore itu, salah satu rekan kerja suamiku datang ke rumah. Wajah pria itu terlihat serius. Dia meminta berbicara langsung dengan suamiku. Percakapan mereka berlangsung cukup lama. Saat pria itu pergi, wajah suamiku berubah semakin pucat. Bahkan Bu Cici yang melihatnya langsung panik. Beliau terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun kali ini suamiku hanya duduk diam. Lalu untuk pertama kalinya, dia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh rumah membeku. Katanya, masalah ini ternyata lebih besar dari yang dia kira. Dan ada satu nama yang mulai disebut-sebut oleh orang-orang di kantor. Nama yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh keluarga kami. Nama itu adalah ayahku. Setelah suamiku menyebut nama ayahku malam itu, suasana rumah langsung berubah. Bu Cici yang sejak tadi berdiri di dekat meja makan langsung mengernyitkan dahi. Beliau terlihat bingung. Aku pun sama. Karena aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba nama ayahku muncul dalam urusan kantor suamiku. Rudi yang sedang bermain ponsel langsung menoleh. Semua orang menunggu penjelasan. Tapi suamiku hanya diam. Wajahnya terlihat tegang. Seolah ada sesuatu yang sangat berat yang sedang dipikirkannya. Beberapa menit kemudian, akhirnya dia bicara. Katanya salah satu petinggi dari kelompok perusahaan pusat ikut memantau pemeriksaan yang sedang berlangsung. Dan nama yang terus disebut dalam rapat adalah nama ayahku. Jujur saja, saat itu aku masih belum memahami maksudnya. Karena selama ini ayahku tidak pernah membicarakan pekerjaannya secara detail. Yang ku tahu, beliau bekerja di perusahaan besar dan sering bepergian ke luar kota. Hanya itu, tidak lebih. Bu Cici langsung tertawa kecil. Beliau menganggap pasti ada kesalahpahaman. Mana mungkin ayahku yang selama ini dianggap orang biasa memiliki hubungan dengan perusahaan tempat suamiku bekerja. Aku memilih diam. Karena aku sendiri tidak punya jawaban. Malam itu tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Suamiku terus memegang ponselnya. Bu Cici beberapa kali keluar masuk kamar. Sementara aku hanya bisa menunggu. Keesokan harinya, suamiku kembali berangkat ke kantor. Namun kali ini suasananya berbeda. Dia terlihat jauh lebih gugup. Bahkan saat mengenakan sepatu, tangannya terlihat sedikit gemetar. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Jam demi jam berlalu. Menjelang sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil suamiku, melainkan mobil salah satu rekan kantornya yang pernah datang saat acara makan malam beberapa minggu lalu. Pria itu turun dan masuk ke rumah. Aku menyuguhkan minuman seperti biasa. Lalu tanpa sengaja aku mendengar sebagian percakapan mereka. Dan dari situlah semuanya mulai terbuka. Pria itu mengatakan bahwa pemeriksaan perusahaan kali ini mendapat perhatian langsung dari jajaran pimpinan tertinggi. Ia juga menyebut bahwa ayahku memiliki posisi yang sangat dihormati di kelompok perusahaan tersebut. Aku membeku. Bu Cici juga membeku. Rudi bahkan sampai menghentikan gerakan tangannya. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang langsung membantah. Karena orang yang mengatakan hal itu berasal dari kantor suamiku sendiri. Bukan dari luar. Bukan dari keluarga kami. Melainkan dari orang yang mengetahui keadaan perusahaan. Bu Cici masih terlihat tidak percaya. Beliau terus bertanya apakah pria itu yakin. Pria tersebut hanya mengangguk. Katanya hampir semua orang di kantor mengenal nama ayahku. Mereka menghormati beliau. Mereka segan kepada beliau. Dan mereka tahu bahwa pendapat beliau sangat diperhatikan oleh manajemen pusat. Aku masih belum bisa berkata apa-apa. Bukan karena bangga, melainkan karena terkejut. Selama ini ayahku tidak pernah menunjukkan apapun. Beliau datang dengan pakaian sederhana. Beliau berbicara biasa saja. Beliau tidak pernah pamer. Beliau tidak pernah membanggakan jabatan. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang tidak ku ketahui. Saat rekan kerja suamiku pulang, suasana rumah berubah total. Bu Cici yang biasanya selalu percaya diri kini terlihat gelisah. Rudi yang sering meremehkanku mendadak menjadi sangat pendiam.
Dan suamiku, dia terus menundukkan kepala. Seolah sedang menghitung kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Malam harinya, aku duduk sendirian di dapur. Aku memikirkan banyak hal. Lalu tiba-tiba aku teringat hari saat ayahku datang ke rumah. Hari ketika beliau melihatku mencuci piring. Hari ketika beliau melihatku mondar-mandir melayani semua orang. Hari ketika beliau melihat bagaimana aku diperlakukan. Dan tiba-tiba aku mulai memahami sesuatu. Ayahku tidak datang secara kebetulan. Ayahku melihat semuanya. Beliau mengetahui semuanya. Tapi beliau memilih diam. Beliau tidak mempermalukan siapapun. Beliau tidak marah di depan banyak orang. Beliau hanya mengamati. Dan sekarang, setelah semua fakta mulai terungkap, aku merasa ucapan beliau waktu itu memiliki arti yang jauh lebih dalam. Bersabar sedikit lagi, nak. Besok semuanya akan berbeda. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat keluarga mertuaku kehilangan kesombongan mereka. Namun ternyata kenyataan yang akan datang esok hari jauh lebih mengejutkan. Karena pagi berikutnya, hasil akhir pemeriksaan perusahaan akhirnya keluar. Dan kabar yang dibawa suamiku pulang membuat Bu Cici langsung terduduk lemas di ruang tamu. Pagi itu suasana rumah terasa sangat sunyi. Sejak subuh aku sudah berada di dapur seperti biasanya. Menanak nasi, menyiapkan sarapan, menyeduh teh. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini tidak ada suara Bu Cici yang menyuruhku ini dan itu. Tidak ada omelan, tidak ada keluhan. Rumah yang biasanya ramai justru terasa tegang. Semua orang seperti sedang menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu akhirnya datang menjelang sore. Saat pintu rumah terbuka, aku langsung melihat wajah suamiku. Sekali melihat saja, aku tahu kabar yang dibawanya bukan kabar baik. Wajahnya pucat, matanya merah, dan langkah kakinya terlihat berat. Bu Cici yang sejak tadi mondar-mandir di ruang tamu langsung berdiri. Beliau buru-buru menghampiri suamiku. Bagaimana? Apa hasilnya? Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Lalu suamiku duduk perlahan di sofa, menundukkan kepala, dan mengatakan kalimat yang membuat seluruh rumah membeku. Jabatanku dicabut. Ruangan mendadak sunyi. Bu Cici terlihat tidak percaya. Beliau bahkan sempat mengira dirinya salah dengar. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Hasil pemeriksaan perusahaan menemukan berbagai pelanggaran prosedur yang selama ini dianggap sepele. Semua keputusan yang dibuat selama menjabat diperiksa kembali. Dan akhirnya perusahaan memutuskan menurunkan posisi suamiku. Jabatan yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga itu hilang dalam sekejap. Bu Cici langsung terduduk. Wajahnya pucat. Sementara Rudi hanya dia menatap lantai. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat benar-benar takut. Kabar itu ternyata menyebar jauh lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Dalam hitungan hari, tetangga mulai membicarakannya. Orang-orang yang selama ini hanya dia mulai berani berbicara. Dan dari situlah fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Seorang tetangga yang rumahnya tepat di sebelah kami pernah melihatku membersihkan halaman saat sedang demam. Tetangga lain pernah mendengar Bu Cici memarahiku di depan tamu. Ada juga yang sering melihatku mengangkat belanjaan sendirian sementara anggota keluarga lain hanya duduk santai. Ternyata selama ini banyak orang memperhatikan. Mereka hanya memilih diam. Sampai akhirnya semua mulai terbongkar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Bu Cici merasa malu di depan orang lain. Beliau yang biasanya selalu membanggakan keluarganya kini lebih sering mengurung diri di kamar. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akhirnya terjadi. Bu Cici datang menghampiriku. Saat itu aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Beliau duduk di depanku, lalu perlahan menangis. Aku terdiam. Karena selama mengenalnya, aku hampir tidak pernah melihat beliau menangis. Dengan suara bergetar, beliau meminta maaf. Beliau mengakui bahwa selama ini telah memperlakukanku dengan tidak adil. Beliau mengakui bahwa dirinya terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa menghargai orang yang selalu ada di rumah. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak luka yang masih tersimpan. Tak lama kemudian, suamiku juga datang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia meminta maaf tanpa mencari alasan. Dia mengakui bahwa selama ini selalu membela ibunya dan mengabaikan perasaanku. Dia mengakui bahwa dirinya gagal menjadi suami yang melindungi istrinya. Mendengar itu, hatiku terasa campur aduk. Ada lega, ada sedih, ada kecewa.
Tapi ada juga rasa syukur karena akhirnya mereka mau melihat kesalahan mereka sendiri. Seminggu kemudian, ayahku datang kembali ke rumah. Kali ini suasananya sangat berbeda. Saat ayahku turun dari mobil, semua orang langsung menyambut dengan hormat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi sikap merendahkan. Bu Cici bahkan mempersilakan ayahku duduk di kursi paling depan. Namun ayahku tetap seperti biasanya. Sederhana, tenang, dan tidak banyak bicara. Setelah semua berkumpul, ayahku akhirnya berbicara. Beliau tidak membahas jabatan. Beliau tidak membahas perusahaan. Beliau juga tidak membahas kekuasaan. Beliau hanya mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Orang yang paling miskin bukan yang tidak punya uang, tapi yang kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia. Tidak ada yang berani membantah. Bu Cici menundukkan kepala. Suamiku memejamkan mata. Rudi bahkan tidak berani menatap wajah siapapun. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah setahun penuh penderitaan, aku merasa dadaku jauh lebih ringan. Bukan karena suamiku turun jabatan. Bukan karena keluargaku ternyata lebih dihormati. Bukan juga karena semua orang akhirnya meminta maaf. Tapi karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Karena seseorang akhirnya melihat semua air mata yang selama ini kusembunyikan. Karena aku tidak lagi dianggap pembantu di rumah sendiri. Hari itu aku belajar satu hal. Kesabaran memang tidak selalu langsung dibalas. Tapi ketika waktunya tiba, balasannya bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan setelah setahun diperlakukan seperti art di rumah mertuaku sendiri, akhirnya aku mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang. Harga diriku.